Halo teman-teman, sebelum menonton jangan lupa like dan share video ini ya. Belajar sambil bermain, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Malin Kundang. Dahulu kala di Padang, Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan Pantai Air Manis, ada seorang wanita bernama Mande Rubayah. Sebelumnya Mande Rubayah hidup bersama suaminya di pedalaman, tetapi hidup mereka di sana kurang beruntung. Agar dapat merubah nasibnya, mereka kemudian pindah ke perkampungan nelayan di tepi pantai. Setelah pindah di tepi pantai, suami Mande Rubayah pun sekarang menjadi nelayan. Dan kehidupannya pun mulai berubah. Sekarang mereka kecukupan. Hingga akhirnya mereka pun dikaruniai anak. Seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Meskipun masih kecil, Malin Kundang sudah terlihat cerdas dan pandai bergaul. Teman-temannya sangat menyukainya. Kala itu sang ayah ingin pergi melaut. Malin Kundang, ayah berangkat. Hati-hati di rumah bersama ibu. Jangan nakal ya. Ya ayah, Malin akan baik-baik saja. Istriku, aku berangkat. Jaga Malin baik-baik. Jangan khawatir suamiku, aku akan menjaga anak kita satu-satunya ini dengan jiwa ragaku. Berangkatlah suamiku, doa kami berdua menyertaimu. Tak seperti biasanya, perasaan Mande Rubayah pun seakan-akan haru melepas suaminya. Sementara itu, di kampung nelayan sedang terkena wabah penyakit mematikan. Dan Malin Kundang pun juga ikut merasakan sakitnya. Dia pun terkena wabah tersebut. Sementara Mande Rubayah pun gelisah dikarenakan suaminya sudah sepekan ini tidak pulang. Berkat kerja keras dari ibunya, Malin Kundang pun sekarang sembuh. Hari berganti hari, pun sekarang bertahun-tahun tak ada kabar dari suaminya. Mande Rubayah pun sekarang berjualan kue. Dan tak terasa pula Malin Kundang pun sudah beranjak dewasa. Dia pun mewarisi apa yang telah diajarkan oleh ayahnya, yaitu dia ikut berlayar bersama dengan tetangga-tetangganya. Malin Kundang pun terkenal pemuda yang sangat cerdas. Tangkapannya lebih banyak dibandingkan teman-temannya. Dia pun tidak sombong dan sangat menyayangi ibunya. Namun Malin Kundang pun tidak puas dengan keadaannya. Dia menginginkan merubah nasibnya dengan merantau ke kota. Akan tetapi, ibu Malin Kundang pun merasa keberatan jika harus ditinggalkan anaknya untuk merantau. Dengan berat hati, akhirnya ibu Malin Kundang pun mengizinkan anaknya untuk merantau. Doakan aku, Mak. Aku akan kembali dan membangunkan rumah yang bagus untukmu. Dengan berat hati, ibu Malin Kundang pun mengizinkan Malin untuk pergi ke kota. Dia dibekali nasi bungkus sebanyak 7 bungkus. Setelah sekian lama dalam perjalanan, Malin sampai di pelabuhan besar yang ramai dengan para pedagang dan kapal-kapal layar yang besar. Di dermaga pelabuhan nampak sebuah kapal besar yang hendak bersiap berlayar menuju negeri seberang. Malin mendekati kapal itu. Dia bertemu dengan nahkoda kapal. Saya bermaksud mencari pekerjaan di kapal. Tolonglah Tuan, pekerjaan apapun yang Tuan berikan akan saya laksanakan. Apa kamu mau bekerja apa saja di kapal ini? Betul Tuan.
Malin Kundang pun bekerja sangat keras. Nahkoda pun sangat menyukai pekerjaan Malin Kundang yang rajin. Lama-kelamaan Nahkoda pun mengangkat Malin sebagai anaknya sendiri. Karena sudah tua dan berusia lanjut, akhirnya Malin pun diutus menggantikan nahkoda tersebut. Dan konon katanya, suatu ketika Malin Kundang pun menemukan harta karun di tengah pulau. Dan sekarang dia menjadi orang yang sangat kaya raya. Di sebuah pelabuhan di negeri Malaka, dia mendirikan bangunan megah untuk kantor dagangnya. Keberhasilan dan kemasyhurannya sampai ke negeri Minang, tempat kelahirannya. Malin Kundang pun menikah dengan seorang gadis cantik, putri saudagar kaya raya. Kehidupan Malin semakin mapan dan bahagia. Sementara itu, hari-hari berasa lambat bagi Mande Rubayah. Setiap pagi dan sore, Mande Rubayah memandang ke laut. Dia bertanya-tanya dalam hati, sampai di manakah anaknya kini? Setiap kali ada kapal yang berhenti, dia pasti bertanya. Akan tetapi nahkoda dan awak-awak kapal pun tidak mengetahui keberadaan Malin Kundang. Suatu hari, Mande Rubayah pun mendengar kabar bahwa Malin Kundang telah menikah dengan anak cantik putri dari saudagar kaya. Mande Rubayah pun ikut gembira. Dia yakin Malin pun akan datang menemuinya. Namun hingga berbulan-bulan pun Malin tak juga datang menemuinya. Pada suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang indah berlayar menuju pantai. Kapal itu megah dan bertingkat-tingkat. Orang kampung mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merampat, tampak sepasang muda-mudi berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum. Mereka nampak bahagia karena disambut dengan meriah. Mande Rubayah yang sudah sangat tua renta dan sakit-sakitan pun bersusah payah menuju ke tepi pantai. Dia yakin pemuda di sana adalah anaknya, Malin Kundang. Dan ternyata benar, pemuda itu adalah Malin Kundang. Anakku, Malin. Mengapa begitu lama kau tidak memberi kabar? Malin terpanak karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Dia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Seingat Malin, ibunya adalah seorang wanita berbadan tegar yang kuat menggendongnya kemana saja. Sebelum dia sempat berpikir dengan tenang, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Cuy, wanita buruk inikah ibumu? Mengapa kamu membohongiku?" Lalu istrinya pun meludah lagi. "Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah saudagar kaya?" Melihat perlakuan istrinya, Malin pun malu mengakui ibunya. Dia pun mendorong Mande Rubayah sampai terguling-guling di pasir. Teman-teman Malin pun sangat kaget. "Malin, setega itukah kau? Dia adalah ibu kandungmu sendiri." "Siapa kau anak muda?" "Aku Burhan, temanmu sejak kecil." "Aku tak mengenalmu." Malin, benarkah kau sudah lupa dengan aku, nak? Aku ibumu, Mande Rubayah. "Hai wanita tua dan miskin, aku Sonia, bukan anakmu. Enyahlah kau dari hadapanku." "Hai bendahara kapal, berilah wanita tua ini uang." Mande Rubayah pun menyaut, Aku tidak butuh uang. "Hai wanita miskin, kau tidak butuh uang, lalu apa yang kau inginkan dariku?" Aku hanya butuh pengakuan bahwa aku adalah ibumu. Setiap hari aku merindukanmu, nak. "Sudah kukatakan, aku bukan anakmu, kau bukan ibuku. Jika kau memaksaku, akan kusuruh orang-orangku buat berbuat kasar kepadamu."
Mani Rubaiyah pun terhenyak, benar-benar hancur hatinya. Dengan lemas ia berkata lembut. Baiklah anak muda, mungkin mataku imun, salah mengenali orang. Untuk itu aku minta maaf kepadamu karena aku telah mengganggumu. Nah begitu, kau seharusnya tahu diri cek tadi. Entah kekuatan apa yang datang, tiba-tiba Mani Rubaiyah pun bisa berdiri tegak. Dengarkan anak muda, jika kau memang anakku yang kuberi nama Malin Kundang, yang kukandung selama 9 bulan 10 hari, maka terkutuklah engkau. Semua orang di sana pun miris mendengar apa yang dikatakan oleh Mani Rubaiyah. Sampai rumah, Mani Rubaiyah pun berdoa. Ya Tuhan, engkau yang lebih tahu hukuman apa yang pantas untuk anak durhaka itu. Di dalam kapal pesiar yang mewah itu, Malin Kundang pun nampak gelisah. Bagaimanapun, ia tak bisa membohongi diri sendiri. Dia ngeri membayangkan kutukan ibunya. Terbesit rasa sesal di dalam hatinya mengapa dia tega memperlakukan ibunya seperti itu. Malin Kundang pun bersuara lirih. Oh ibu, maafkanlah anakmu ini. Istrinya pun kaget mendengarnya. Kanda, apakah wanita tua itu benar-benar ibumu? Kapal pun terus bergerak. Cuaca yang tadinya cerah berubah total menjadi kelam, bahkan menjadi gelap. Tak berapa lama kemudian hujan turun dengan lebatnya disertai badai. Langit semakin kelam. Angin bertiup kencang, gelombang lautan semakin membumbung tinggi. Tiba-tiba terdengar suara halilintar menyambar membelah langit. Disusul hujan badai yang menimbulkan gelombang besar, mengamuk dan menakutkan. Jika alam sudah murka, tak ada lagi kesombongan yang bisa disombongkan oleh manusia. Ibu, Kakanda, ada apa yang terjadi denganmu? Wanita tadi, yang tua dan miskin tadi adalah ibuku. Dia benar-benar ibuku. Apa? Dia ibumu? Celakalah kita. Benar, aku telah durhaka kepada ibuku sendiri. Ampuni aku ibu, ampuni aku ibu. Ampun bu, cabutlah kutukanmu. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Rasa sakit hati seorang ibu telah berubah menjadi kekuatan alam yang dahsyat. Gelombang laut semakin mengganas diiringi badai dan guntur yang membana, menelan teriakan Malin yang mohon ampun kepada ibunya. Tak terhindarkan lagi, di teluk air manis kapal Malin terhempas dan kandas. Malin Kundang pun tewas. Tak jauh dari kapal tersebut pun, di pinggir pantai terlihat batu yang sudah mengeras dan bentuknya seperti orang yang sedang sujud. Konon, itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon ikan itu berasal dari serpian tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Demikianlah sampai saat ini, jika ada ombak yang menghantam batu itu seperti ada jeritan manusia. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi mengajarkan kita agar kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Demikian pula legenda Malin Kundang, tentang kebenarannya hanya Tuhan yang tahu. Jangan lupa like dan share video ini. Tonton semua video yang ada di channel ini dan dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa di dongeng-dongeng kita selanjutnya. Dadah.